Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alia Damianti, Chioka Yoshida, dan saya Nur Syifa Iftahiyah. Kami akan mempresentasikan materi administrasi layanan khusus. Adapun submateri yang akan kami bahas kali ini ada 3, yaitu pengertian administrasi layanan khusus, jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya, serta peran guru dalam administrasi layanan khusus. Materi pertama akan dibacakan oleh Alia Damianti. Kepada Alia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi layanan khusus. Nah, administrasi sering juga disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Omar Hamalik tahun 2006, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus itu merupakan administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Baik. Administrasi layanan khusus ini juga meliputi administrasi perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Administrasi komponen-komponen tersebut merupakan bagian terpenting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu ya, pembahasan kedua itu ada jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama itu ada pustaka. Perpustakaan itu sendiri merupakan sarana belajar yang baik bagi setiap orang yang ingin mengembangkan wawasannya di perpustakaan. Di perpustakaan akan diperoleh berbagai buku dan informasi. Administrasi perpustakaan berarti seni dan teknik mengorganisasikan semua sumber daya yang ada di perpustakaan yang meliputi informasi dan sumber-sumber informasi, baik dalam bentuk tercetak maupun non-cetak, dengan tujuan pemanfaatan secara optimal bagi penggunaannya. Yang pertama itu ada administrasi pengetahuan perpustakaan konvensional. Itu merupakan jenis pengetahuan yang cenderung berkategori eksplisit, bahkan lebih mengarah kepada jenis penyimpan pengetahuan yang eksplisit, yakni pustaka, yang sering diidentikan dengan buku dan urutannya. Padahal makna pustaka itu sendiri sebenarnya adalah semua jenis bahan bacaan yang terdiri dari bahan bacaan dari kertas, yang bukan kertas, cetak, dan non-cetak. Bahkan sekarang berkembang dengan bahan-bahan audio dan audio visual. Yang kedua yaitu ada keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan. Tidak semua guru itu di sekolah menengah harus terlibat langsung dalam administrasi perpustakaan sekolah. Menurut Nasution tahun 1981
mengemukakan keterlibatan guru dalam perpustakaan itu ada 5, yaitu yang pertama ada memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan digunakan untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah. Yang ketiga, itu ada mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun untuk pembinaannya. Yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Dan yang terakhir itu ada mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang ketiga itu ada fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan itu sendiri ada, yang pertama itu ada fungsi pendidikan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuannya atau mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru di kelas. Yang kedua itu ada fungsi informasi, itu tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru. Yang ketiga itu ada fungsi rekreasi, yaitu untuk memberikan kesempatan siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada. Dan yang terakhir itu ada fungsi penelitian, yaitu untuk menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Selanjutnya itu ada laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Di dalam laboratorium itu sendiri ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama menurut bidang studi itu ada laboratorium kimia, fisika, PMP, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS dan labor IPA. Yang ketiga itu ada menurut bidang ilmu teknik labor. Yang pertama menurut bidang ilmu teknik labor, yaitu laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang B itu ada perencanaan penggunaan labor. Dalam perencanaan penggunaan labor ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama jenis labor yang digunakan, yang kedua pihak yang akan menggunakannya, yang ketiga waktu yang tersedia, keempat peralatan yang akan diperlukan, yang kelima jenis bidang studi, yang keenam topik yang akan dipratikumkan. Yang C itu ada langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta subpokok bahasan. Yang kedua itu menentukan bobot taksonomi pokok bahasan. Yang ketiga mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat mengembangkan desain instruksional. Yang kelima menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work. Yang keenam itu ada peralatan yang akan digunakan. Dan yang terakhir itu ada penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Yang ketiga itu ada UKS. UKS atau usaha kesehatan sekolah ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. Layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Ini menurut Imron pada tahun 1995 pada halaman 154. Di dalam UKS sendiri itu ada tujuannya, yaitu tujuan itu meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Selanjutnya
Itu B. Ruang lingkup usaha kesehatan sekolah. Itu yang pertama ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu melakukan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berupa kerja bakti sosial, lomba yang ada berhubungan dengan kesehatan, PMI, piket sekolah, bimbingan hidup sehat, dan kegiatan penyuluhan kesehatan. Yang kedua itu ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat komprehensif. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan peningkatan kesehatan seperti penyuluhan kesehatan dan juga dapat berupa latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu ada kegiatan pencegahannya atau preventif seperti kegiatan peningkatan daya tahan tubuh, kegiatan pemutusan rantai penularan penyakit, dan kegiatan mencegah komplikasi dan kecacatan akibat proses penyakit atau untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang cedera atau cacat sehingga dapat berfungsi optimal. Yang ketiga itu ada pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat ini dilaksanakan dalam rangka menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang tepat yang dapat menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar sehingga mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, keterampilan peserta didik untuk mampu menjalankan prinsip hidup sehat. Yang C itu ada peranan guru dalam UKS. Beberapa peranan guru itu yang pertama, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Yang kedua, guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa itu sekali seminggu. Yang ketiga, itu guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat yaitu sekali 4 bulan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ayah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Chioka Yoshida. Kepada Chioka, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Nurul. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Alia. 4. Kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria, warung, atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria, warung, atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Ada kalanya bagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafetaria, warung, atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun, kafetaria, warung, atau kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafetaria, warung, atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria itu adalah 1. Administrasi kafetaria, warung, atau kantin sekolah harus menjaga kesehatan atau higienitas masakan yang dijajakan kepada siswa. Kedua, kebersihan tempat
juga harus menjadi pertimbangan utama karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. 3. Makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi dan bila mana perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Empat, harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. 5. Usahakan agar kafetaria, warung, atau kantin sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif. 5. Sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada, layanan sarana peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan gereja. 6. Asrama bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaat dari layanan asrama sekolah adalah sebagai berikut. 1. Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. 2. Sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. 3. Jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. 5. Merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. 7. Kooperasi. Kesadaran, dan operation yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi kooperasi dapat diberikan sebagai berikut. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaninya para anggotanya. Kooperasi mengandung unsur-unsur bahwa A. Perkumpulan kooperasi bukan merupakan perkumpulan modal, dalam kurung bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmania anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerjasama di samping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, seperti nampak pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi. Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan
atas dasar semangat kerjasama, dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak ikut sertakan serta aktif dan diberi kesempatan yang lebih luas untuk membangun dunia koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian, koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. Meskipun koperasi merupakan kumpulan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi koperasi bukanlah badan utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya. Ternyata koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta, seperti firma dan perseroan. Firma dan perseroan bersifat sangat kapitalis. Tujuan firma dan perseroan yang terutama ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sungguh pun berusaha memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup, serta memajukan kemakmuran. 8. Transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan tepat waktu. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah, yaitu tingkat pendidikan TK atau PAUD dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cioka yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi mengenai peran guru dalam administrasi layanan khusus akan saya jelaskan sendiri. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelola asrama adalah pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Pengurus asrama ini berjumlah 5-7 orang yang terdiri atas guru dan anggota Dharma Wanita sekolah yang bersangkutan serta diketuai oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Masa kerja pengurus asrama dapat 3-5 tahun. Dan setelah itu perlu ada pilihan lagi. Untuk itu sebaiknya kepengurusan asrama sekolah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART yang ditetapkan oleh sekolah. Pengurus asrama dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, sedangkan pelaksana asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor dan bertempat tinggal di asrama. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu pelaksana operasional yang bertugas dalam bidang kebersihan dan keamanan. Nah, berikut ini merupakan tugas dari pengelola asrama sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat peraturan penyelenggaraan asrama, misalnya menentukan beberapa syarat dalam penerimaan atau pelepasan para siswa untuk dapat menerima sebagai penghuni asrama sekolah, lalu menentukan biaya yang minimum, dalam arti bahwa penentuan tarif
Biaya di sini adalah untuk mendidik para penghuni asrama agar dapat bertanggung jawab, mandiri, dan menghargai diri. Lalu yang ketiga, menentukan waktu pembayaran sewa, misalnya ditarik setiap 1 semester sekali atau setiap bulan. Lalu mengatur atau memberi sanksi kepada penghuni asrama yang melanggar peraturan. Lalu tugas pengelola asrama yang kedua, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Misalnya, menentukan besarnya biaya untuk pemeliharaan gedung termasuk pengecatan dan perbaikan kerusakan-kerusakan ringan. Lalu, menentukan besarnya biaya untuk menjaga kebersihan gedung dan halaman asrama sekolah termasuk peralatan-peralatannya. Selanjutnya, tugas dari pengelola asrama yang ketiga yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Misalnya, yang pertama, kunci kamar harus disimpan di kantor asrama. Apabila penghuni hendak pergi ke sekolah atau bepergian untuk suatu keperluan, dan sebaiknya di kantor asrama disediakan tempat kunci tersendiri yang masing-masing diberi kode nomor kunci. Yang kedua, masing-masing para penghuni asrama sekolah harus memiliki gembok atau kunci lemari sendiri, dan anak kunci dibawa sendiri-sendiri oleh penghuni kamar, yaitu siswa. Yang ketiga, membuat jadwal piket jaga asrama sekolah secara bergiliran selama 24 jam, di mana masing-masing 6 jam. Lalu yang keempat, menyusun peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban petugas pelaksana termasuk pembantu-pembantunya. Baiklah, sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan materi hari ini. Secara umum, pengertian administrasi adalah segenap proses penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang ada untuk memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Baiklah, sekian saja presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.